Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota 7 orang. Saya Monika. Saya Adam Pratama. Saya Fandina Aisyah Putri. Saya Hafsdam Rudi Hartanto. Saya Muhammad Farul Ardiansyah. Saya Salsabiar Nurul Jihan. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Cirebon. Kami akan mempresentasikan tentang 1. Latar belakang, 2. Raja yang berpengaruh, 3. Kehidupan, dan 4. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Latar belakang berdirinya Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan bercorak Islam ternama yang dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Cirebon mulanya adalah sebuah duku kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Kapa yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Raja yang berpengaruh. Raja yang berpengaruh adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Di masa Syarif Hidayatullah, penyebaran Islam diluaskan hingga ke daerah sekitar Jawa Barat seperti daerah Kuningan, Talak, dan Galuh. Pendirian Masjid Agung Cipta Rasa di sisi barat dan barat alun-alun Keraton Pakuwati juga semakin diintensifkan. Kerajaan Cirebon juga baik melakukan gebrakan-gebrakan politik dengan menjalin persahabatan dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara, terutamanya dengan Demak. Kehidupan politik. Sumber-sumber setempat menganggap pendiri Cirebon adalah Walang Sungsang, namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah yang oleh Babat Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati atau Wali Songo. Sumber ini juga mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keponakan dan pengganti Pangeran Cakrabuana. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam, Sunan Gunung Jati berusaha memengaruhi kerajaan Pajajaran yang belum menganut agama Islam. Ia mengembangkan agama ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kehidupan politik setelah Sunan Gunung Jati wafat menurut Negara Bumi dan Purwakarta Cirebon Negeri tahun 1956, dia digantikan oleh cucunya yang terkenal dengan gelar Pangeran Ratu atau Penembahan Ratu. Pada masa pemerintahnya, Cirebon berada di bawah pengaruh Mataram sehingga hubungan antara sultan itu berada di dalam suasana perdamaian. Membantu para persembahan agama dan Raja Cirebon untuk memperkuat tembok yang mengelilingi kota Cirebon. Mataram menganggap Raja-Raja Cirebon sebagai keturunan orang suci karena Cirebon lebih dahulu menerima Islam. Yang telah menguasai sebagian pulau Jawa, Pangeran Ratu wafat pada tahun 1650 dan digantikan oleh putranya yang bergelar Penembahan Girirnya. Kehidupan politik keutuhan Cirebon sebagai satu kerajaan yang hanya sampai pada masa Penembahan Girirnya si peninggalnya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Cirebon diperintahkan oleh dua putranya, Martawijaya Penawan Suku dan Kartawijaya Penawan Anom.
Penamaan 10 pemimpin kesultanan dengan gelar Badruddin. Saudara mereka merupakan sumber tenaga. Hidayah tersebut menyebabkan kedudukan Kesultanan Cirebon menjadi lemah sehingga pada tahun 1681 kedua kesultanan menjadi proteksi VOC. Bahkan pada waktu penerbangan 10 meninggal dunia 1997 terjadi perebutan kuasa di antara keduanya. Demikian mengakibatkan kedudukan VOC semakin kokoh. Peninggalan kerajaan. Keraton Sesepuh Cirebon, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Keprabon, Kereta Kasepuhan Singa Barong, Masjid Sang Cipta Rasa, Makam Sunan Gunung Jati, Patung Harimau Putih. Keraton Kacirebonan dibangun pada tahun 1800 Masehi. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badruddin yang bergelar Sultan Anom I pada sekitar tahun 1678 Masehi. Keraton masih dihuni oleh keluarga sultan yang tetap melaksanakan upacara adat. Masjid Agung Cirebon, atau dikenal juga dengan nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa Kesepuhan, berlokasi di dalam komplek Keraton Kesepuhan dan didirikan pada tahun 1498 oleh para Wali Songo.
Pembangunan dipimpin oleh Sunan Kalijaga dalam tempo 1 malam. Dinamakan Sang Cipta Rasa karena merupakan pengejawatahan dari rasa dan kepercayaan. Selama ini sering ada perbedaan pendapat mengenai sosok Sunan Gunung Jati. Ada yang menyebut asli namanya Syarif Hidayatul dan ada yang menyebut Nurullah yang lahir di Pasir. Beberapa buku pelajaran juga menulis Sunan Gunung Jati yang merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Dikenal juga dengan nama Fatahillah versi lain. Sunan Gunung Jati adalah orang yang berada dari Fatahillah. Hal ini membuktikan dengan adanya 2 makam berbeda. Kedua makam bersampingan di komplek makam Istana Cirebon. Dilansir dari Kesultanan Islam Nusantara 2010, Kerajaan Cirebon mengalami kemunduran di abad ke-17 karena adanya perpecahan di tahun 1677. Penembahan gerilya membagi kerajaan kepada 3 putranya, yakni Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, Pangeran Wangsakerta. Sekian presentasi dari kelompok 4. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.